Dugaan keterlibatan Fadlizon dengan organisasi teroris, Petrus mengatakan Gerindra bisa didiskualifikasi. Terutama terkait dengan upaya negara menjaga ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, kehormatan negara, ya, keamanan rakyat, bahkan kesejahteraan rakyat mulai diwujudkan dengan kemampuan Polri dalam hal ini Densus 88. Emang harusnya orang yang mengancam nyawa orang itu konsekuensi hukumnya kalau nggak bisa dicegah melawan ya dibunuh. Dari Fadlizon yang penuh kontroversi Menangkap salah satu pentolan. Bang Fadli adalah wakil ketua DPR RI periode lalu. Tadi Pak Prabowo berpidato khusus soal Bang Fadli. Beliau mengucapkan terima kasih. Perlu cari tuh orang-orang yang lain tuh yang bau-bau teroris untuk Densus. Terus lidikin. Ini sudah terbukti Densus 88 mewujudkan cita-cita, ya, kehendak rakyat untuk menumpas segala macam bentuk aksi terorisme di Indonesia. memang demokrasi membutuhkan kontroversi, ya kan? Asal sehat dan damai. Fadli tadi memanggil langsung Bang Fadli ke podium. Kerja Densus saya percaya, dia tidak akan mencari seseorang tanpa data-data yang jelas. Kadang-kadang saya susah juga mengendalikan beliau. Di sini diwakili oleh Densus dan BNPT, mengontrol gerakan teroris di sini dan pelaku teroris. Dia Praktisi hukum dan koordinator Perekat Nusantara Petrus Celestinus kembali mempermasalahkan hubungan Fadlizon dengan organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI, salah satu bagian jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Dugaan keterlibatan Fadlizon mengemuka setelah beberapa pegiat media sosial ramai-ramai mengunggah foto yang memperlihatkan politikus Partai Gerindra itu bersama seseorang yang diduga aktivisasi. Petrus menegaskan jika terbukti benar politisi kelahiran Jakarta tersebut akan menghadapi dua persoalan serius. Pertama, Fadlizon adalah pimpinan Partai Gerindra dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Jika terbukti, Partai Gerindra bisa didiskualifikasi karena telah memberikan sumbangan kepada pihak asing. Ujar Petrus dalam keterangan resmi Kamis 25 Maret. Menurut Petrus, Undang-Undang Partai Politik mengatur bahwa partai politik dilarang memberikan sumbangan kepada pihak asing yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Partai Gerindra patut diduga sudah terlibat dalam aktivitas sumbangan ini sehingga partai tersebut bisa dibekukan oleh pemerintah, ucap Petrus. Praktisi hukum tersebut mengatakan hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Persoalan kedua menurut Petrus adalah Densus 88 sudah punya cukup alasan untuk melakukan upaya paksa kepada Fadlizon dengan menangkapnya dan melakukan pemeriksaan selama 14 hari. Densus pernah melakukan itu terhadap Munarman, namun sudah 2-3 hari terakhir ini kami belum melihat langkah-langkah Densus 88 yang mengarah kepada Fadlizon, tambahnya. Koordinator Perekat Nusantara tersebut juga berharap cepat atau lambat Densus 88 segera mengambil langkah guna membuktikan isu yang beredar dan juga memosisikan Fadlizon bisa mengklarifikasi secara objektif. Mengklarifikasi di media tidak cukup kuat, perlu ada langkah-langkah hukum, tutur Petrus. Aktivis media sosial Eko Kuntadi membagikan postingan foto Fadlizon bersama teroris Angga Dimas Persada. Angga Dimas Persada menemui Fadlizon saat masih menjabat Wakil Ketua DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan Angga Dimas Persada dan Fadlizon itu terjadi pada 29 Mei 2015 silam. Kala itu Fadlizon memberikan bantuan kepada lembaga Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI yang diterima oleh Angga Dimas Persada. Lembaga HASI ini penanggung jawabnya adalah Dr. Sunardi, tersangka teroris yang ditembak mati Densus 88 anti teror Polri di Sukoharjo beberapa hari lalu. Fadlizon menyumbang sebesar $20.000 AS untuk pembangunan rumah sakit lapangan Salma di Syria. Dari foto tersebut keduanya terlihat sumringah. Hilal Ahmar Society penanggung jawabnya adalah dokter yang kemarin ditembak Densus 88 karena melawan saat mau ditangkap. Lembaga ini adalah jaringan teroris yang banyak mengirim gerombolan ke Syria. @Eko Kuntadi seperti dilihat FIN pada Selasa 15 Maret 2022.
Dalam cuitan lanjutan, Eko menyebut orang yang berada di sebelah Fadlizon adalah Angga Dimas, di sebelah Fadri adalah Angga Dimas. Dia sudah ditangkap dan Su-88 karena keterlibatannya dalam jaringan teroris termasuk aktivitasnya dalam Hilal Ahmar Society Indonesia, lanjut Eko. Postingan ini mengundang reaksi netizen terlebih dengan Fadlizon yang menginginkan Densus 88 dibubarkan. Fadlizon menyerahkan bantuan ke Hasi diterima Angga Dimas, padahal Angga Dimas oleh PBB dimasuk dalam daftar orang yang terafiliasi dengan Al-Qaeda. Rilis PBB tanggal 13 Maret 2015, penyerahan bantuan Mei 2015, akun @son_ca. Dalam postingan akun @son_ca bukan hanya Fadlizon yang berfoto bersama Angga Dimas, ada juga Fahri Hamzah yang saat itu juga masih menjabat sebagai pimpinan DPR RI. Warganet juga mempertanyakan sikap Partai Gerindra yang mengetahui ada kadernya yang bersinggungan teroris. Kader Gerindra terlibat yayasan afiliasi Al-Qaeda, apakah Prabowo akan biarkan saja? Ini bisa berimbas ke perolehan suara pemilu loh, lanjut @rebor_alus. Akun @henry_martin menambahkan, pantas saja selama ada teroris yang mati ditembak, si buntal bersuara lantang. Ternyata ada hubungan dengan mereka ya. Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI didirikan oleh Bambang Sukarno alias Abu Zahra dan Angga Dimas Persada, dua-duanya kader JI Jamaah Islamiyah. HASI menggalang dana di Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Makassar. HASI bergerak untuk pelayanan kesehatan di wilayah konflik dan bencana alam lingkup nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia telah membekukan aset HASI sejak 2015. Dalam rilis PBB juga disebutkan jika HASI bagian dari Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan Al-Qaeda. Praktisi hukum dan koordinator Perangkat Nusantara Petrus Celestinus kembali mempermasalahkan hubungan Fadlizon dengan organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI, salah satu bagian jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Dugaan keterlibatan Fadlizon mengemuka setelah beberapa pegiat media sosial ramai-ramai mengunggah foto yang memperlihatkan politikus Partai Gerindra itu bersama seseorang yang diduga aktivis HASI. Petrus menegaskan jika terbukti benar politisi kelahiran Jakarta tersebut akan menghadapi dua persoalan serius. Pertama, Fadlizon adalah pimpinan Partai Gerindra dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Jika terbukti, Partai Gerindra bisa didiskualifikasi karena telah memberikan sumbangan kepada pihak asing, ujar Petrus dalam keterangan resmi Kamis 25 Maret. Menurut Petrus, Undang-Undang Partai Politik mengatur bahwa partai politik dilarang memberikan sumbangan kepada pihak asing yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Partai Gerindra patut diduga sudah terlibat dalam aktivitas sumbangan ini sehingga partai tersebut bisa dibekukan oleh pemerintah, ucap Petrus.